Halo pemirsa setia Surabaya TV, senang sekali saya Angel dapat menyapa pemirsa dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan dialog khusus. Spesial sekali karena hari ini kita akan membahas tentang polemik UKT yang diseragamkan menjadi 2,5 juta buntut dari perubahan Perwali 45 tahun 2025. Karena ini menjadi pro dan kontra, seperti yang kita tahu beberapa dari teman-teman penerima beasiswa pemuda tangguh ini ada yang UKT-nya nominalnya di atas 2,5 juta, apalagi mengingat di awal Februari ini dalam waktu yang cukup singkat sudah harus melakukan atau mengumpulkan KRS. Nah, ini solusinya seperti apa? Karena beberapa dari mereka masih gundah, masih takut dan merasa belum mendapatkan kepastian. Oleh karena itu kita akan bahas lebih lanjut, kita akan kupas tuntas bersama dengan Bapak Dr. Michael Leksodimulyo selaku anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Apa kabar, Dokter? Ya, sekarang kita nih harus jaga kesehatan, Angel. Oke. Kita udah lama ya nggak ketemu ya? Iya, betul, Dokter. Sekarang ini lagi musim hujan, kemudian banyak yang kena flu. Rawan sakit, Dokter. Dan sekarang ini malah ada waspada terhadap super flu. Tahu nggak, Angel? Oh iya, belum tahu. Mungkin ada pemirsa Surabaya TV yang belum tahu tentang super flu. Gambarannya apa sih, Ya, Dokter? super flu itu sama sih seperti yang sebelumnya, cuman nggak sebahaya COVID ya. Tapi penularannya cepat banget, makanya dinamakan super flu. Jadi satu ruangan ini kalau ada yang bersin gitu, dia kena angin, beberapa yang imunitasnya kurang dia bisa kena ya. Beda nggak, Dokter, dengan flu-flu lainnya? Ya, ini kecepatan untuk penularan aja. Perbedaannya di situ ya, Dokter? Iya. Jadi yang penting sekarang ini kita harus menjaga stamina badan, jangan lupa olahraga, jemur itu loh penting. Jarang sekali orang-orang itu suka berjemur, tapi ini penting sekali. Nah, kecuali flu ini kita mikirin yuk mahasiswa kayak apa nih sekarang mahasiswa di Surabaya. Nah, itu dia, Dokter. Gimana kalau menurut Dokter dengan adanya perubahan Perwali ini, tentu yang UKT-nya di atas 2,5 juta ini kan worry, Dokter. Iya. Jadi gini, Angel. Saya senang pada waktu wali kota punya program yang sangat menolong ya. Istilahnya menolong warga Surabaya, terutama untuk anak-anak muda, agar dia bisa mendapatkan cita-cita yang tinggi, dan ini akan memperbaiki kesejahteraan dari keluarganya. Apalagi dia menjadi mahasiswa berprestasi, kemudian dia bisa sarjana, kemudian dia bisa dapat pekerjaan yang baik, maka mengangkat derajat keluarga, ekonomi keluarga juga. Nah, pada waktu awal ini kita melihat adanya program untuk mahasiswa atau pemuda yang pintar, berprestasi. Awal mulanya ceritanya seperti itu. Itu kalau nggak salah tahun berapa ini? Tahun 2022 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Ini Perwali 135 tahun 2022. Jadi mahasiswa berprestasi, siswa yang berprestasi tidak dapat tuh dari pemuda tangguh. Wah, seneng semua nih. Warga itu seperti dapat hadiah nih ya. Nah, antusiasnya banyak siswa yang gimana caranya supaya mereka bisa berprestasi. Tentunya ya perjuangan ya. Ternyata di Surabaya itu banyak yang berprestasi. Areke pinter-pinter, Angel. Jadi karena pinter-pinter ini kuotanya juga lebih gitu ya. Banyak. Berarti itu salah satu yang mendasari akhirnya ada penambahan kuota, begitu, Dokter? Iya, penambahan kuota. Tetapi itu pun diperebutkan banyak siswa. Akhirnya ada kebijakan, udahlah, mungkin kalau yang mampu, yang bisa menyekolahkan anaknya, berilah kesempatan buat keluarga yang tidak mampu. Bagus sih, sehingga ada keluarlah yang namanya Perwali 45 tahun 2025, di mana membatasi untuk keluarga yang tidak mampu. Oke, jadi skemanya dirubah miskin, dari yang berprestasi menjadi untuk keluarga tidak mampu. Iya, di sini dari Dinsos bekerja sama. Jadi Dinsos itu akan memberikan screening dengan RT, RW dan perangkat kampung ya, untuk menentukan oh ini adalah keluarga yang tidak mampu, yang anak-anaknya perlu diberikan beasiswa. Maka itu mendapatkan sambutan luar biasa. Apa luar biasanya? Ini saya bacain ya. Dari 2025 pemuda yang tangguh itu dapatnya 5.908. 5.908, Angel, itu pertamanya 3.000, waktu Oktober 2025 ditambahin 2.008 siswa ya. Naik ya. Jadi itu total mahasiswa
di 15 perguruan tinggi yang MOU dengan Pemkot Surabaya, dengan Disbud Porapar yang mengurus itu sekitar 37.000. Oh, oke. Jadi PTS-nya 15. Total pemuda yang sebelumnya sampai saat itu 37.000. Jadi ini yang menjadikan wah, sekarang ini kuotanya bertambah, Angel. Tapi dananya disuruh efisiensi. Oke, ini menjadi polemik baru nih. Betul. Bingung yang namanya wali kota. Gimana ya caranya supaya wis podo rotoe gitu loh, bisa menolong orang banyak. Akhirnya pada keluarlah Perwali 4 nomor 2026. Kaget semua karena apa? Karena yang UKT-nya 4,5 juta itu cuman bisa dibayarkan 2,5 juta, Angel. Jadi hanya tercover 2,5 dari 4 iya, juta. jadi masih ada sisanya 2 juta. 2 juta, betul. Kalau sisanya 2 juta, mungkin bagi beberapa orang tidak masalah. Tetapi kemarin pada waktu hearing dengan segitu banyak perwakilan mahasiswa, kita sampai terharu karena kebanyakan mereka itu ada yang profesinya sebagai Gojek ya, untuk narik ini, terus kemudian ada yang tukang becak juga ada. Jadi ini sebenarnya untuk menghapuskan harapan yang mungkin mereka tidak pernah berharap bisa kuliah loh. Sakjane ki bagus loh. Betul. Bagus. Nah, tetapi karena kuotanya ini tambah lama tambah gede, sedangkan duitnya juga nggak bertambah, akhirnya dikurangilah kebijakan itu menjadi 2,5 juta. Terus uang saku yang 500 jadi 300. Heboh lah, Angel, jadinya gitu. Oke, jadi atas dasar itu akhirnya dikurangi, disamaratakan menjadi 2,5 juta. Sementara tadi dokter cerita di awal skemanya penerimaannya dari orang yang berprestasi. Betul. Akhirnya bergeser menjadi yang tidak mampu. Iya. Nah, 2 juta itu mungkin untuk yang mampu cukup ya dapat terjangkau lah, tapi untuk keluarga miskin dan pramiskin 2 juta kan masih tetap berat, dokter. Gimana, dokter? Nah, untungnya ada yang UKT-nya murah, yaitu kurang dari 2,5 juta, itu 662. Oke. Aman itu. Aman. Ya, yang karena di atas nih, dokter. Ada tetapi yang di atasnya yang lebih dari 2,5 juta, jadi 4,5 juta, ada yang lebih loh. Itu sekitar 1.775, banyak, Angel. Lebih banyak yang di atas 2,5. Mumet ini jadinya, anggarannya gitu. Lah, apakah mereka ini kalau misalnya nggak bisa bayar bulan depan, atau ada yang dikasih mundur sampai 3 bulan ke depan, mereka tuh nggak bisa ngisi KRS karena itu sudah otomatis di komputer. Kemudian kalau ini tidak bisa diselesaikan, maka mereka dianjurkan untuk namanya cuti akademik. Ya gak lulus hari iki, mau sampai cuti akademik kapan, mau duitnya ndak ono. Sampai kemarin itu bilang katanya kami ini bisa makan aja alhamdulillah Pak Ibu, gitu kemarin itu waktu hearing. Jadi kami ini sebenarnya gak tego ya melihatnya anak-anak ini yang sudah mau menyelesaikan ini kebanyakan. Jadi semester akhir ini yang mereka khawatir. Hampir selesai ya. Iya, karena ini kan dari tahun yang lalu. Oke, kenapa dokter? Yang 2022, kenapa perwali yang 2023 baru ini diterapkan harusnya untuk penerimaan yang baru aja, dokter? Iya, jadi kami ini berharap bolehkah ada kebijakan dari Pemkot ya, untuk bisa menerapkan yang ini untuk mahasiswa yang baru saja. Terus pertanyaannya, Angel, terus duitnya dari mana nih menompok ini nih? Akhirnya waktu saya juga diwawancara oleh media, saya mengatakan bahwa bisa sebenarnya kita duduk bersama, kemudian kita menanyakan di universitas-universitas itu, apakah dari universitas itu memang punya dana CSR enggak? Karena setiap universitas itu ada unsur sosialnya. Jadi orang mendirikan sekolah, mendirikan universitas, mendirikan rumah sakit, klinik, itu mereka punya dasar sosial. Artinya ada porsi untuk murid yang tidak kemampuannya nggak sampai gitu, Angel. Jadi akhirnya kita mulai pendekatan dengan beberapa universitas ini. Yang namanya Pak Ringo yang ngurus ini, kasihan sampai
hari-hari libur itu loh, dia tuh kerja saking untuk memperjuangkan anak-anak Surabaya ini. Jadi Pak Ringgo ini mulai datangin universitas yang ada, dan ada hasilnya. Ternyata ya paling banyak ya beasiswa itu di UNESA. UNESA itu ada 1.807 loh. Dan dari hasil mahasiswanya. UNESA? Kemudian UPN itu 1.655, UNER itu 435. Ada beberapa yang lain, tapi UNESA yang paling banyak 1.807. Nah, UNESA yang sebelumnya mendapatkan dana 4,5 juta, sekarang ini disuruh subsidi 2 juta dikali 1.807. Kurang lebihnya sekitar 4,5 M-an. Dan sudah pusing ini kan? semua perguruan tinggi ini. Jadi istilahnya kita ajak diskusi orang tua dari siswa, ya memang mereka nggak mampu loh, terus gimana? Terus kemudian sekarang ini masuk ke plan B negosiasi dengan perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi ini ada beberapa yang sudah seperti kayak di ITS, kemudian di mana nih UNESA itu sudah mau mendowngrade kan dari 4,5 juta ke 2,5 juta. Tapi dari Dokter Michael sebutnya ada 15 universitas, sisanya yang 13 bagaimana Dokter? Ya ini nego, apalagi ada PTS itu. Iya, wes toh, jadinya tuh pusing semua. Beberapa PTS juga kadang-kadang UKT-nya nilainya lebih mahal daripada negeri juga ya Dokter ya? Ada yang 6 juta, 7 juta kok. Nah, ini mengingat habis ini waktunya tinggal sempit sekali, awal Februari sudah harus KRS-an, gimana Dokter agar lebih cepat nih negosiasinya supaya teman-teman bisa segera KRS, gimana Dokter? Ya, kemarin itu hearingnya itu melegakan dari mahasiswa, karena dari Disbud Porapar itu mengatakan bahwa kami akan memberikan jaminan di semua universitas yang menampung beasiswa bahwa biarkanlah anak-anak ini melanjutkan dengan KRS-nya, selama studi kami akan istilahnya itu akan diskusi dengan Bapenda, Bapeko, Litbang juga untuk bisa ini gimana, apakah kita bisa menggunakan dana cadangan atau apa sehingga anak-anak ini bisa kuliah semua tanpa adanya cuti akademik akibat dana yang tidak tercukupi. Jadi cuti ini diharapkan tidak menjadi opsi ya Dokter ya? Oke Dokter, apa indikatornya Dokter untuk warga pramiskin dan miskin yang bisa menerima Dokter? Ya, kalau indikatornya pasti jelas bahwa pekerjaan dari orang tuanya tidak tetap, istilahnya mereka tidak digaji secara seperti yang pegawai negeri dan lain sebagainya, tetapi mendapatkan dari hasil dari hari itu juga. Jadi misalnya dia ada driver Grab atau dia adalah seorang yang membersihkan jalan atau profesi yang lain lah, yang tentunya untuk dana keluarga aja mereka harus cari tambahan, apalagi untuk menguliahkan anaknya. Nah, itu yang masuk di dalam kriteria keluarga miskin. Kemudian nanti itu Dinsos yang berperan, kemudian bekerja sama dengan RT RW, kemudian dari perangkat dinas terkait. Oke, tapi sejauh ini apakah sudah tepat sasaran Dokter penerimaan beasiswanya? Kalau saya lihat apa yang sudah dijalankan untuk keluarga miskin itu sudah lama bisa. Dan kami sendiri melihat, jadi kayak saya nih hari Rabu ya, hari Rabu ini saya pakai istirahat siang, makan siang saya pakai untuk masuk ke kampung untuk melihat apakah keluarga miskin ini tepat sasaran atau tidak, yaitu dengan membawa makanan ke mereka sambil menyapa warga. Itu yang saya lakukan setiap Rabu. Sebab kalau hari Jumat kan sudah ada banyak yang Jumat berkah, sehingga biarlah saya yang hari yang lain yaitu hari Rabu. Nah, hari Rabu inilah yang saya masuk di satu RT atau satu RW, kemudian saya melihat di situ kan justru yang saya bagikan makanan itu lansia miskin dan keluarga miskin, sehingga kami ini tahu, oh yang masuk di dalam kriteria miskin itu menurut pandangan dan pengalaman dewan turun ke lapangan memang benar gitu. Dan ini sudah 1 tahun lebih sih
di Dewan, tapi kalau yang sebelumnya malah tiap hari itu di Yayasan Duafa, memang kita Yayasan Kaum Miskin di Yayasan Pondok Kasih. Jadi kalau itu kami tiap hari ada 3 titik, kemudian di 1 titik itu kurang lebih harus ada 500 kakak dan saya pengobatan terus. Waktu yang 15 tahun sebelumnya, sebelum jadi Dewan. Jadi kami itu melihat benar-benar situasi di komunitas atau di warga yang miskin ini, apa yang dibutuhkan, apa yang mereka benar-benar perlukan, itu kami tahu. Ngomongin tentang penerimaannya untuk keluarga miskin, karena memang diperluas dan kita tahu jumlah keluarga miskin dan pramiskin ini banyak sekali. Artinya kan anggarannya bertambah nih dokter. Dari Pemkot sendiri kalau nggak salah mencapai 192 miliar. Iya. Sejauh ini dokter melihat kekuatan untuk mengcovernya seperti apa nih dokter? Mengcover yang mana? Beasiswa atau? Beasiswa. Apa ya? Beasiswa. Tentunya memang sudah anggaran itu ya sudah ditetapkan yang lalu, 2025 itu yang akan kita jalankan. Tapi yang jadi masalah kan kuotanya jadi lebih nih sekarang. Nah, kuotanya jadi lebih, ini ikut dengan kebijakan yang baru yang kami harapkan itu. Jadi untuk yang perwali nomor 4 2026 itu biarlah yang baru, mahasiswa yang baru itu ditanya, kalau kita memberikan support 2,5 juta, apakah keberatan enggak menambah 2 juta untuk UKT-nya? Kalau tidak keberatan, diteruskan. Kalau enggak, janganlah diteruskan. Tapi sejauh ini keberatan? Sejauh ini kan masih belum. Masih belum. Ini sekarang ini justru yang ribut itu karena yang sebelumnya itu belum terbayar. Oh, oke. Sekarang ini lagi ditunggu, universitas itu lagi nunggu. Kamu bisa bayar enggak? Kalau nggak bisa bayar, jangan isi KRS. Nah, tindakan yang luar biasa dari Disbudporapar, Pak Ringo itu memberikan negosiasi sehingga keluarlah yang namanya garansi untuk mahasiswa-mahasiswa pemuda tangguh yang disekolahkan oleh Pemkot, itu merupakan tanggung jawab dari Pemkot. Oke, jadi sudah ada jaminan bahwasannya teman-teman penerima beasiswa pemuda tangguh ini walaupun masih bergulir terus nih kesepakatannya, tetap bisa mengisi KRS pada awal Februari nanti. Iya, iya. Oke, pesan apa terakhir dokter yang ingin disampaikan kepada Pemkot Surabaya ya dan juga teman-teman mahasiswa penerima beasiswa pemuda tangguh agar termotivasi untuk terus melanjutkan kuliahnya demi memperbaiki ekonomi keluarga? Ya, jadi pesan saya pertama untuk para mahasiswa yang nonton Surabaya TV ya, bahwa kita nggak perlu khawatir lah. Ini memang masalah bersama, masalah yang akan kita selesaikan bersama-sama untuk bagaimana supaya adik-adik pemuda tangguh ini bisa menyelesaikan studinya. Karena apa? Karena dengan kita menyelesaikan studinya, kita bisa mendapatkan pekerjaan, dan pekerjaan ini akan mengangkat sosial ekonomi keluarga kita, Angel. Keluarga kita yang di rumah. Mereka bukan hanya sekedar bangga, tapi anak-anak ini bisa diterima sebagai pegawai negeri. Ini kan sudah jalurnya seperti itu ya, disekolahkan negara kan. Nah, kemudian yang kedua, mereka akan meningkatkan perekonomian keluarga, status keluarga juga naik. Nah, ini jangan khawatir lah, konsentrasi belajar dan biarlah kekurangan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini untuk mahasiswa pesannya. Jadi udah mahasiswa dan orang tua tidak perlu khawatir karena Pemkot ini sudah memikirkan dengan baik. Nah, kemudian pesan untuk Pemkot dan lain sebagainya, untuk lain kali untuk mengadakan perwali seperti ini, kita akan mengajak perwakilan dari PTS. Jadi perguruan tinggi swasta, perguruan PTN juga diundang. Kemudian jangan lupa perwakilan orang tua juga diundang, mahasiswa diundang. Sehingga kebijakan ini sudah dipikirkan matang-matang gitu. Ya, jadi tidak berefek sampai seperti ini. Tujuannya pasti kami tahu ini baik dan kami mendukung Pak Wali Kota dalam melakukan tujuan ini. Hanya kadang-kadang ada efek samping yang seperti ini sehingga akan membuat stres dari mahasiswa, kemudian orang tua apalagi, yang ketiga dari perguruan tinggi yang menerima mereka dengan hati terbuka. Nah, kemudian ada lagi nih pesan untuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi boleh.
Jadi karena ini bukan dari masalah dari mahasiswa, sebaiknya mahasiswa ini jangan dipersulit. Biarkanlah mahasiswa berprestasi ini bisa melakukan perkuliahan, ujian, pengisian KRS seperti biasa. Karena apa? Sudah ada garansi dari Dinas Disbudpora, Pak Angel. Kemudian di samping itu saya juga menghimbau tidak ada ijazah yang ditahan. Oke, ini penting Karena juga, apa? Ini kan sudah yang kuliahnya tahun 2022 itu udah selesai gitu loh. Tapi karena ada pembayaran yang tertunda, ijazahnya itu ditahan lah. Mereka lo butuh kerja. Pada waktu ada seleksi untuk pegawai negeri, mereka nggak bisa masuk, nggak bisa fotokopi ini, harus asli kan. Nah itu, jadi saya menghimbau untuk perguruan tinggi bisa memberikan kebijakan lah, karena ini sudah ada garansi dari pemerintah. Biarlah anak-anak ini bisa sesuai dengan tujuan dari pemerintah Kota Surabaya. Mereka akan merubah perekonomian keluarga, mengangkat harkat martabat keluarga, dan mereka mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Seperti itu. Mungkin yang paling terakhir dokter, apabila teman-teman mahasiswa ini punya keluhan atau laporan, bisa menghubungi dokter atau menghubungi kemana nih dokter? Iya, jadi kalau mahasiswa yang punya keluhan untuk upayanya udah sedemikian baiknya, ini kita akan bisa melaporkan ke Komisi D. Apa-apa, bisa di Komisi D, bisa hearing ke sana, atau nanti kita kalau perlu kita akan mengadakan hearing yang berikutnya. Ini udah 3 kali. Yang pertama persiapan hearing, kemudian yang ketiga nanti hearing yang bagaimana, apakah ada perubahan atau keputusan yang melegakan mereka semua atau tidak. Apakah dari sekian banyak 100% sudah bisa mengisi KRS atau tidak. Oleh sebab itu, apapun jangan stres. Saya mungkin bisa memberikan nomor pengaduan ya, supaya bisa kalau saya datang ke DPRD saya ini sungkan atau apa, namanya juga mahasiswa. Saya dulu kan juga seperti itu. Jadi saya akan memberikan nomornya, nanti akan ditulis di bawah ini ya. 0815 678 910. Oke, jadi pemirsa Surabaya TV, adik-adik penerima beasiswa mahasiswa tangguh, jangan khawatir, sudah ada jaminan pasti bisa KRS pada awal Februari dan tentu akan bisa melanjutkan pendidikannya seperti semula. Terima kasih Dokter Michael atas waktu. Terima kasih banyak kesempatannya sehingga bisa menenangkan hati mahasiswa. Kasihan loh, stres loh mahasiswa itu. Betul. Kemarin ada yang nangis juga tuh, kasihan itu. Dan karena jawabannya hari ini sangat melegakan. Betul. Terus terang sangat melegakan. Jadi harapannya tidak ada teman-teman penerima beasiswa yang putus kuliah hanya karena masalah administrasi. Betul. Dan tentunya kita berharap dengan adanya perubahan Perwali 45 tahun 2025 ini bisa memberikan titik terang tentang polemik UKT, dan juga teman-teman yang menerima beasiswa ini bisa menjadi calon pemimpin Kota Surabaya di masa depan. Dan akhir kata, saya Angel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam Surabaya TV.